Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini di sesi terakhir tatap maya. Setelah ini kita akan menunggu ujian tengah semester, dan tugas akhir ujian tengah semester sudah saya siapkan. Mungkin setelah perkuliahan ini Anda bisa melihatnya di Google Classroom. Jadi ada banyak minggu yang bisa Anda gunakan. Mudah-mudahan Lebaran Anda sukses, tidak ada apa-apa setelah Lebaran, sehingga Anda bisa menyelesaikan tugas akhir semester Anda dengan baik. Seperti biasa, gambaran tugas akhir semester itu seperti ujian tengah semester ya. Jadi modelnya tidak mengujikan segala hal yang sudah Anda presentasikan di sini, tetapi tetap terkait dengan apa yang sudah Anda diskusikan pada setiap tatap maya. Hari ini kita akan menyimak presentasi dari Nadila Era Juliani dan Anissa ya. Nadila dan Anissa sudah siap? Siap, Pak. Baik. Langsung silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Senwal Hermawan MHum yang telah mengizinkan saya untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Adapun materi yang akan saya bahas adalah buku bab 3 yang berjudul The Tool of Success Online Teaching atau alat pengajaran yang sukses pada bab 1. Langsung saja saya akan memasuki materi. Yang judul bab pertama yaitu pengajaran online hari ini dan besok. Undang-undang No Child Left Behind adalah sebuah undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2002 oleh Presiden Bas Amerika Serikat, yang mana isinya adalah mewajibkan semua siswa diberikan akses ke kesempatan belajar kelas 1. Kemudian, Departemen Amerika Serikat pun mengakui pertumbuhan eksplosif dengan instruksi daring yang melengkapi instruksi tradisional yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing siswa. Jenis instruksi langsung dan daring gabungan ini disebut juga sebagai hybrid atau campuran pembelajaran. Karena sekolah mengakui pembelajaran daring sebagai peluang untuk inovasi dan pertumbuhan di semua jenis domain pembelajaran, dan tren memasukkan pembelajaran daring ke dalam kurikulum terus meningkat setiap tahunnya. Pembelajaran daring adalah pendekatan hemat biaya dan juga memberikan siswa kesempatan yang sama untuk belajar yang mengarah pada partisipasi yang lebih besar oleh semua siswa. Ini juga menggabungkan berbagai strategi dan kegiatan belajar untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Karena metode pembelajaran ini terus membantu siswa di seluruh negeri, jumlah sekolah dan siswa yang memanfaatkan metode ini bertambah. Namun ditemukan banyak guru online baru yang kesulitan, karena pengajaran daring menuntut keahlian baru bagi sebagian besar guru. Karena selain menjadi ahli konten dan ahli pengajaran, guru daring harus belajar menggunakan alat baru secara efektif untuk menjangkau pelajar dan mempromosikan pembelajaran jangka panjang. Selain mempelajari cara mengobrol atau memposting ke papan diskusi, guru daring harus menggunakan alat tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran kursus. Untuk melakukannya, seseorang harus dapat mengenali kekuatan dan kelemahan dari semua alat yang tersedia untuk guru daring, dan kemudian mencocokkan alat dan aktivitas yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada mendefinisikan pembelajaran online yang berhasil. Ko dan Rosen 2004 menawarkan kepada kita definisi sederhana dari pengajaran daring, yaitu mengajar daring berarti melakukan kursus sebagian atau seluruhnya melalui internet. Kemudian,
Cornett dan Donaldson mengatakan bahwasanya kuliah efektif untuk transmisi pengetahuan, tetapi jika itu adalah strategi utama yang digunakan dalam lingkungan daring, kursus menjadi kursus korespondensi digital dengan potensi masalah isolasi pelajar dan tingginya penurunan outrate. Abdul Rahim tahun 2003 mendaftar sebanyak 8 karakteristik lingkungan pembelajaran berbasis web yang berhasil, yaitu aktivitas yang menantang, yang relevan dan dirancang dengan baik, kemudian umpan balik yang memadai dan tepat waktu dari guru, kemudian interaksi siswa ke siswa yang memadai dan tepat waktu, lalu keterlibatan aktif dalam konstruksi pengetahuan dengan sistem navigasi yang kuat dan mudah digunakan. Kemudian pembelajaran mendalam didorong melalui desain pertanyaan dan tautan ke sumber yang memancing pemikiran. Lalu pembelajaran siswa yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa secara individu. Otonomi siswa didorong karena siswa bertanggung jawab dan pembelajaran mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mempelajari berbagai sumber daring. Kemudian Cornett dan Donaldson mengusulkan 4 keterlibatan online untuk siswa yang terjadi selama kursus. Yang pertama, yaitu siswa sebagai pendatang baru dan guru sebagai negosiator nasional. Di sini guru berperan untuk menetapkan nada kelas dengan menetapkan norma untuk keterlibatan, mendorong hubungan melalui perkenalan, dan mengundang siswa untuk berpartisipasi dalam penetapan tujuan kursus. Yang tahap kedua adalah siswa menjadi kooperator dan guru sebagai insinyur struktur. Pada tahap ini, guru dapat mulai meminta siswa untuk bekerja berpasangan dan menawarkan tugas yang mendorong kerjasama, penilaian, pemikiran reflektif, dan kolaborasi sesama. Pada tahap ketiga, siswa menjadi kolaborator dan guru sebagai fasilitator. Di sini siswa belajar menjadi kolaborator, bekerja dalam kelompok kecil untuk secara kooperatif menyelesaikan tugas. Pada tahap keempat, siswa berperan sebagai inisiator atau partner dan guru berperan sebagai anggota komunitas atau penantang, yang dimana siswa menjadi pemimpin mata pelajaran, di mana mereka mulai dan mengarahkan tujuan dan aktivitas pembelajaran mereka sendiri dengan guru yang berperan sebagai anggota komunitas dan orang pendukung. Kemudian, bagaimana buku ini dapat membantu Anda menjadi sukses? Di setiap bab kita melihat ketentuan dan kelemahan alat pengajaran online tertentu, bagaimana menggunakannya secara efektif untuk memenuhi tugas yang diidentifikasi dalam tujuan pembelajaran sambil mempromosikan keterlibatan dan pemberdayaan, serta beberapa kemungkinan kegiatan guru mungkin berintegrasi ke dalam pengajaran. Gunakan panduan di akhir setiap bab sebagai sumber untuk merangsang pemikiran, mendapatkan ide-ide baru, dan mungkin mencoba beberapa kegiatan yang terdaftar di dalamnya. Serta perlu diingat bahwa asumsi yang mendasari semua bab berikut ini adalah bahwa siswa memerlukan keterlibatan dan pemberdayaan di kelas daring untuk mengalami keberhasilan dalam proses pendidikan. Kemudian membandingkan sistem manajemen pembelajaran. Sebagian besar tetapi tidak semuanya alat yang dibahas di dalam buku ini digabungkan ke dalam banyak sistem pengelolaan pembelajaran LMS. LMS sendiri adalah Learning Management System, adalah platform e-learning yang menyediakan seperangkat alat terintegrasi, termasuk alat seperti obrolan, papan diskusi, buku nilai, email, dan penyimpanan konten seperti kotak digital untuk guru dan pelajar daring. Dan Leslie tahun 2003 mendefinisikan pembelajaran sistem manajemen sebagai rangkaian atau paket sistem perangkat lunak. Lalu, tren masa depan dalam pembelajaran pendidikan. Pembelajaran online terus berkembang setiap hari. Perangkat lunak baru dan platform serta alat e-learning diperkenalkan dengan sangat cepat. Pertumbuhan evolusi ini akan terus berlanjut karena jumlah siswa yang berpartisipasi dalam pembelajaran daring terus meningkat. O'Gorman tahun 2005. Gerakan open source adalah tren menarik yang berkembang, yaitu pergerakan perangkat lunak open source berdasarkan operasi Linux.
Dan dengan open source, semua perangkat lunak dan pengkodean perangkat lunak tersedia secara gratis bagi pengguna. Model yang berkembang dari penggunaan dan integrasi LMS. Evolusi integrasi teknologi untuk pembelajaran sangat menarik untuk diamati selama beberapa dekade terakhir. Ketika alat menjadi canggih dan ketika peramban internet berbasis grafik memasuki pasar, internet mulai lebih menjadi terintegrasi ke dalam kegiatan kelas sehari-hari, di mana guru mulai menggunakan komputer untuk menampilkan catatan, tayangan slide, menampilkan situs web yang menarik, dan sebagainya. Siswa pun memilih perangkat lunak khusus untuk mempelajari berbagai bidang konten dan mengumpulkan informasi multimedia melalui ensiklopedia elektronik. Laporan Horizon dikeluarkan oleh New Media Konsortium 2006. Horizon Report mengidentifikasi tren pembelajaran jarak jauh selama 1 hingga 5 tahun ke depan, di mana tren yang mereka prediksi di tahun kedua mendatang antara lain komputasi, sosial, dan siaran pribadi. Mereka melihat munculnya tren ini setiap hari karena ledakan dalam penggunaan RSS feed di blog serta penggunaan wiki untuk pembelajaran. Jaringan sosial di situs web, pengetahuan mendukung kebutuhan berkelanjutan belajar untuk memfasilitasi kerja tim dan membangun bersama pengetahuan. Contoh jejaring sosial yang dibuat oleh pengguna dan digunakan untuk tujuan pendidikan adalah Wikipedia. Wikipedia adalah ensiklopedia online pertama di mana konten ditambahkan dan diedit oleh penggunanya. Dan tren menarik yang sekarang berkembang di semua lingkungan belajar adalah pembelajaran campuran, hibridia, atau diperpanjang. Ruang kelas yang memanfaatkan pengajaran langsung dan dimediasi internet. Dan yang terakhir adalah tips daya MMORPG masa depan. MMORPG adalah massive multiplayer online role player game, di mana biasanya berbasis pencarian. Pengguna harus menyelesaikan misi, serangkaian tugas, petunjuk arah, dan lain sebagainya untuk mendapatkan item atau meningkatkan status dalam game. Dan kebanyakan MMORPG ini mendukung komponen sosial yang ditekankan dalam desain game dan pencarian. Lalu, lantas di manakah potensi pendidikan dalam MMORPG ini? Yang pertama, pada 3 dimensi, grafik atau audio. Berbagai modalitas sensorik mendorong retensi jangka panjang karena kombinasi visual dengan teks dan suara. Pendekatan pembelajaran ini juga mendukung teori Gardner tentang kecerdasan majemuk. Yang kedua, ada kemampuan berintegrasi dan bergerak di dalam bidang virtual. Yang ketiga, ada obrolan dalam teks atau audio. Di sini, game ini mengajarkan kita cara menggunakan obrolan dalam teks atau audio, yang mana kita bisa mencontohkannya ketika kita melakukan pengajaran daring via WhatsApp. Kita bisa melakukan obrolan dalam teks atau dengan menggunakan audio. Yang keempat, ada questing. Questing di sini dalam bahasa pendidikannya adalah memecahkan masalah. Dalam MMORPG ini kita diajarkan untuk memecahkan masalah. Contoh pada pembelajaran daring adalah ketika kita diminta untuk membuat sebuah makalah, kita diharuskan untuk mencari materinya. Mencari materi itu kita harus melihat jurnal, artikel, ataupun di dalam buku, sehingga kita dapat menyusun materinya menjadi sebuah makalah. Nah, intinya adalah kita belajar membuat makalah itu dengan melakukan, bukan hanya dengan menjiplak atau meng-copy paste milik orang lain. Yang kelima, ada interaksi sosial. Di dalam game ini kita diajarkan untuk berinteraksi sosial dengan sesama penggunanya. Sama halnya dengan pembelajaran daring. Kita juga diminta untuk melakukan interaksi sosial ke sesama pelajar maupun dari pelajar kepada gurunya. Nah, singkatnya adalah menjadi jelas bagi semuanya yang terlibat dalam pendidikan bahwa sifat pendidikan berkembang dengan cepat karena inovasi teknologi dan masyarakat global kita yang berubah. Pendidikan daring dalam segala bentuknya akan terus berkembang dengan pesat. Dan tujuan utama dari
Buku ini adalah untuk memberikan dasar yang kuat kepada pendidik untuk menganalisis dan memahami kemampuan alat pembelajaran daring saat ini dan yang sedang berkembang, dan cara untuk menyesuaikan kemampuan tersebut untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan saat merancang kegiatan kurikuler. Pemahaman dan kemampuan ini memperdayakan kita, para pendidik dan para pembelajar, untuk terus sukses dalam pembelajaran daring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, ataupun ada hal yang ingin ditambahkan dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.